Mereka percaya bahwa mereka itu nantinya akan diangkat ke surga di tanggal 28 Oktober di tahun 1992. Hai guys, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang hal yang pernah membuat heboh Korea Selatan. Dan gak cuma ngebuat heboh doang, tapi ngebuat Korea Selatan menjadi kacau balau. Jadi guys, di tahun 1992 itu ada sebuah ramalan tentang kiamat. Kalau di Indonesia mungkin pernah ada juga ramalan tentang kiamat, yakni di tahun 2012. Tapi ramalan kiamat di tahun 2012 itu juga nggak hanya heboh di Indonesia, tapi heboh juga di luar negeri. Bahkan sampai ada film yang judul filmnya adalah 2012. Dan mungkin gak banyak yang tahu ya tentang salah satu ramalan kiamat di Korea. Itu benar-benar kacau balau teman-teman. Impactnya terhadap keadaan di Korea Selatan itu benar-benar parah banget. Terus seperti apakah cerita selengkapnya dan separah apakah dampak yang diberikan dikarenakan ramalan tersebut? Penasaran? Ya udah langsung saja kita bahas seperti apa cerita selengkapnya. Guys, kalau kita berbicara tentang bagaimana ramalan kiamat di Korea, di tahun 1992 itu ada sebuah misi. Nama misinya adalah Dami Mission. Oke, jadi Dami Mission ini merupakan sebuah gerakan keagamaan yang didirikan di Korsel oleh seseorang yang bernama Lee Jang Rim. Dan gerakan ini juga mendapatkan perhatian dunia setelah Lee Jang Rim itu meramalkan bahwa pengangkatan dan juga akhir dunia akan terjadi pada tanggal 28 Oktober di tahun 1992. Namun teman-teman ternyata prediksi itu tidak benar dan pada akhirnya Lee Jang Rim dijebloskan ke dalam penjara dikarenakan dianggap telah menipu para pengikutnya dan juga mendapatkan uang senilai jutaan dolar. Pada penjagrakan tetapi sebelum tanggal prediksi nih, Dami Mission diperkirakan memiliki lebih dari 300 gereja dan 20.000 pengikut. Sebagai masa pengikutnya itu berada di Korea Selatan. Habis itu ada juga beberapa pengikutnya yang berada di Los Angeles dan juga New York. Waduh hebat banget ya, pengikut-pengikutnya itu sampai ke luar negeri loh. Adapun untuk Lee Jang Rim itu mengatakan bahwa akan ada 144.000 orang yang percaya akan naik ke surga pada tanggal 28 Oktober 1992. Sedangkan mereka yang tersisa di bumi itu akan menghadapi berbagai keburukan yang ada di bumi. Mulai dari kelaparan hingga banyak banget momok-momok yang menakutkan yang akan kita jumpai ketika kita masih di bumi dan juga tidak diangkat ke surga. Jadi dalam artian di tanggal 28 Oktober itu nanti kita itu seperti akan diangkat gitu loh. Nah, itu adalah hari pengangkatan, kita akan diangkat ke surga. Sedangkan kita yang tersisa di bumi dan juga tidak diangkat, itu akan menghadapi berbagai hal yang buruk. Itu yang aku maksudkan. Jadi sekarang sudah paham? Kemudian teman-teman, di tahun 1990-an, Lee Jang Rim ini ngangkat seorang anak. Anak ini berusia sekitar 16 atau enggak 17 tahun. Namanya itu adalah Ha Bang Ik. Jadi Ha Bang Ik ini itu dijadikan sebagai nabi. Dan bahkan ya teman-teman, untuk prediksi dari akhir dunia ataupun kiamat itu juga diambil dari seorang penglihatan anak laki-laki yang berusia 16 tahun. Dan sebelumnya di tahun 1987, Lee juga sudah menulis sebuah buku yang berjudul Mendekati Akhir yang menguraikan ramalannya. Dan Dami Mission diiklankan di Los Angeles Times dan juga di The New York Times. Dan cinggu ya, diperkirakan hingga 20.000 orang Korea itu percaya akan ramalan tersebut. Mereka percaya bahwa mereka itu nantinya akan diangkat ke surga di tanggal 28 Oktober di tahun 1992. Dan dikarenakan banyak banget yang percaya akan prediksi tersebut, terjadilah yang namanya krisis sosial di Korea Selatan. Bahkan teman-teman yang lebih parah di sini adalah ada seorang wanita. Wanita ini sudah hamil 7 bulan. Dan katanya dia itu sudah mencoba untuk hamil selama 3 tahun belakangan. Namun teman-teman, dikarenakan ada sebuah kepercayaan bahwa untuk wanita tidak boleh hamil selama akhir zaman, ia pun memutuskan untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Dan tidak hanya itu saja teman-teman. Setidaknya ada juga 4 pengikut yang dikabarkan udah say goodbye duluan dari dunia. Buat yang belum tahu apa arti dari say goodbye, nanti lihat aja di kolom komentar itu yang aku maksudkan. Karena kita di sini harus pintar-pintar untuk menyensor kata-kata yang kita ucapkan di YouTube. Kemudian teman-teman ada juga cerita dari seorang pria yang berusia 36 tahun bernama Cha Yong Moon. Cha Yong Moon ini wafat dikarenakan kekurangan gizi. Kenapa dia dapat kekurangan gizi? Hal itu dikarenakan dia itu berpuasa selama lebih dari 40 hari. Dia juga merupakan salah satu dari 200 orang yang mengambil bagian dalam puasa dan wafatnya mendorong seruan agar gereja Dami Mission ditutup. Otoritas sipil juga menggambarkannya sebagai kultus yang berbahaya dan gereja-gereja lain mengecapnya sebagai penghujatan. Adapun untuk polisi awalnya kayak menolak untuk melakukan penyelidikan karena mereka menganggap ini merupakan kebebasan dalam beragama.
Namun teman-teman, dikarenakan tekanan sosial, gereja pun diselidiki dan juga pada akhirnya si pendirinya yang bernama Ijang Rim ini ditangkap sebelum ramalannya, yaitu pada bulan September di tahun 1992. Karena untuk ramalannya kan di bulan Oktober ya, tapi dia itu ditangkap sebelumnya, yakni di bulan September. Adapun untuk Ijang Rim itu ditangkap dengan kasus penipuan dan juga kepemilikan ilegal uang sebanyak 26.711 US dollar dalam mata uang Amerika. Dan tidak hanya Ijang Rim saja yang ditangkap, tapi ada juga 29 orang lainnya yang didakwa dikarenakan sudah menyebarkan propaganda secara ilegal. Dan guys, pada akhirnya tibalah di malam prediksi tersebut, atau tepatnya adalah di malam 28 Oktober di tahun 1992. Kalian tahu apa yang sudah dilakukan oleh para pengikut dari Dummy Mission? Dikabarkan bahwa 54 pengikutnya berpakaian putih membakar perabotan di luar kantor Dummy Mission di Wonju. Kemudian ada 20 pengikut di Busan yang memberikan 22.000 US dollar kepada mereka yang diharapkan untuk tetap mengikuti pengangkatan. Meskipun pemimpin mereka yakni Ijang Rim itu berada di penjara, 1000 peziarah masih datang ke gereja Dummy Mission di Seoul pada tanggal 28 Oktober. Polisi juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah yang terjadinya say goodbye ke dunia secara massal. Termasuk salah satunya adalah memblokade jendela dan juga tangga ke atap. Dan teman-teman, menjelang tengah malam di saat prediksi untuk pengangkatan ke surga itu, 1.500 polisi anti huru-hara, kemudian ada 200 detektif, 100 jurnalis, dan ditambah kendaraan darurat berdiri di luar. Dan katanya detektif yang berpakaian preman ditempatkan di dalam juga. Dan 10 menit kemudian setelah tengah malam nih, ada seorang anak laki-laki yang berteriak dari jendela mengatakan tidak ada yang terjadi. Dalam artian ramalan tersebut itu salah. Dan teman-teman, menurut laporan dari reporter Korea Jong An Ilbo, disebutkan bahwa pada kala itu orang-orang yang beriman mengatakan, "Aku tunduk pada kamu, tolong jawab doa kami." Kemudian si reporter juga mengatakan seperti ini, pada hari perhitungan 20 tahun lalu, orang-orang di Kafel itu sedang menunggu saat mereka terbang ke langit bersama dengan teman-teman mereka. Ya, mereka ini juga kayak bawa kartu identitas gitu, yang mana kartu identitas ini akan membuktikan keyakinan mereka yang percaya pada ramalan akhir dunia. Dan teman-teman, melewati tengah malam tanpa adanya kiamat dan tanpa ada yang mendapatkan pengangkatan ke surga, banyak banget orang-orang yang beriman dan juga percaya pada Ijang Rim itu kecewa berat. Menurut data yang sudah diberikan oleh polisi pada tahun 1992, dua penganut teori kiamat itu sudah say goodbye dulu kepada dunia lebih awal, dan lebih dari 2 lusin orang bercerai. Dicatat 2 lusin orang. Dan guys, untuk impact dari prediksi yang satu ini juga tidak hanya menyebabkan ketakutan dan juga krisis sosial saja di Korea, tapi ini juga membuat banyak orang itu memutuskan untuk menyerah. Menyerah dalam artian mereka udah nggak mau kerja, mereka udah nggak mau sekolah, karena mereka berpendapat buat apa sih aku sekolah gitu, karena kan dunia bakalan tetap berakhir nih. Ya udahlah sih, gue enjoy aja my life gitu, gue ikutin aja dari mission gitu supaya gue juga bisa diangkat ke surga dan juga tidak menderita di bumi. Habis itu kalian juga mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa sih pada kala itu banyak banget orang yang percaya dengan ramalan kiamat ini? Kok bisa gitu orang Korea itu banyak yang percaya? Ada seorang profesor kebijakan sosial di Universitas Nasional Seoul yang bernama Han Wan-san itu sudah menjelaskan kenapa banyak orang Korea yang percaya pada kala itu. Adapun untuk si profesor mengatakan bahwa hal itu mencerminkan keputusasaan yang mendalam di antara warga Korea yang terganggu oleh kurangnya kemajuan dalam meningkatkan hubungan dengan Korea Utara dan ketidakpastian atas situasi politik di dalam negeri. Jadi guys, kurang lebih itu adalah salah satu alasan kenapa pada kala itu banyak banget dari orang Korea yang percaya tentang adanya ramalan kiamat. Selain alasan tadi, ada juga alasan-alasan lain dan tentunya alasan keimanan. Itu menurut aku ya teman-teman. 2 dekade kemudian, Jong An Ilbo juga melacak banyak dari mereka untuk melihat bagaimana mereka melihat kembali keyakinan naas mereka. Beberapa benar-benar menolak ide yang mereka miliki 20 tahun yang lalu, dan sementara yang lain masih percaya pada kiamat yang akan datang, yang mungkin hanya beberapa tahun dari sekarang. Kemudian Jong An Ilbo juga melacak pendeta dari gereja Dummy Mission yang sekarang sudah tidak beroperasi, yang menjalankan kampanye akhir dunia yang menarik total 10.000 pengikut di Korea dan luar negeri. Ijang Rim sendiri menjalani hukuman penjara 1 tahun karena penipuan dan juga menyesali perannya dalam menyebarkan keyakinan tersebut. Adapun untuk si pendeta ini katanya tidak menerima wawancara, dan melalui sebuah bukunya yang berjudul The Explanation of the Book of Revelation of Saint John, dia mengatakan, "Saya menyadari bahwa eskatologi adalah teori yang sangat berbahaya dan juga sesat yang seharusnya tidak pernah ada lagi di negara ini."
Dan setelah menjalani hukuman penjara, Lee Jang-rim juga mengubah namanya menjadi Lee Dap-gi dan juga mendirikan sebuah gereja di distrik Mapo. Ketika Jung En-ilbo mengunjungi gereja Lee yang terletak di lantai 2 sebuah gedung tanpa salib, 35 orang sedang beribadah. Dan ini juga merupakan jumlah yang besar dari ribuan pengikutnya di awal tahun 1990-an. Dan guys, kemudian di tahun 2011, apakah kalian tahu bahwa untuk Lee Jang-rim bersama dengan orang-orang yang sudah memprediksi tentang akhir dunia ataupun kiamat, seperti Dorothy Martin hingga Pat Robertson, itu sudah menerima hadiah Nobel dikarenakan mengajarkan dunia untuk berhati-hati karena membuat asumsi dan juga perhitungan matematis. Oke, aku nggak tahu, ini hadiah itu untuk mengapresiasi mereka atau sarkasme ya. Kalau kalian sendiri nih berada di posisinya Lee Jang-rim, kalian itu sudah membuat prediksi yang salah, ramalan yang salah, dan kalian mendapatkan hadiah Nobel. Itu kalian menganggapnya sebagai pujian kah, apresiasi kah, atau sarkasme kah? Dan kalau aku secara pribadi, itu benar-benar percaya banget dengan yang namanya kiamat. Tapi kita sebagai manusia itu tidak pernah tahu teman-teman kapan kiamat itu terjadi. Jadi daripada kita itu meramalkan tentang kapan kiamat itu terjadi dan sebagaimananya, lebih baik kita itu menjalani hidup saja dan juga menjalani perintah-perintah Tuhan. Ya enggak sih? Ya buat yang beragama aja sih, kalau yang nggak beragama terserah juga sih. Tapi kalau kita sebagai beragama, mari kita taati bagaimana perintah-perintah Tuhan. Iya, udah alim banget aku ya. Dan guys, bagaimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Anyway, it's so super hard dikarenakan mau hujan. Biasanya gitu sih kalau mau hujan itu benar-benar panas banget. Oke guys, cukup sekian untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada yang perlu dikoreksi, langsung saja koreksi dengan cara komen di kolom komentar. See you next time and goodbye.